Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan wa salaman ta'imaini amma ba'd. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan beribu-ribu kenikmatan, diberikan taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat sehat wal afiat, sehingga kita mampu meneruskan materi pembelajaran pada kesempatan hari ini. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadirat Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa melantunkan sholawat dan tidak lupa berusaha sekuat tenaga menjalankan segala yang diperintahkan, menjauhi segala yang dilarang, dan berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya, kita di yaumil kiamah mendapatkan syafaatul uzma dan diakui sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Melanjutkan pertemuan pada bab 9 tentang prinsip dan praktik ekonomi Islam ini, kita masih melanjutkan tentang masalah muamalah, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang riba, utang piutang, sewa menyewa. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi kalian yang belum subscribe, silakan jangan lupa dan jangan sungkan-sungkan untuk subscribe, karena subscribe itu gratis dan termasuk bagian dari membantu sesama untuk menjadi semangat menjadi lebih baik. Definisi atau pengertian muamalah. Dari segi bahasa, kata muamalah berasal dari bahasa Arab, yaitu amalah yu'amilu muamalah, yang berarti perlakuan atau tindakan terhadap orang lain atau hubungan kepentingan. Kata-kata semacam ini merupakan kata kerja aktif yang harus memiliki dua buah pelaku. Yang satu terhadap yang lain saling melakukan pekerjaan secara aktif. Muamalah dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan, ya, pergaulan, perdata dan sebagainya. Sementara dalam fikih Islam berarti tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat dan usaha lainnya. Hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia ini juga bisa disebut muamalah. Ya, jadi yang namanya muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Tujuan diadakannya aturan ini adalah agar tatanan kehidupan masyarakat berjalan dengan baik dan saling menguntungkan. Riba. Riba pengertiannya adalah bunga atau nilai lebih atas penukaran barang. Hal ini sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, perak, emas, dan pinjam meminjam. Dalam Al-Quran tersebut di dalam Quran surat
Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba apapun bentuknya dalam syariat Islam hukumnya haram. Sanksi hukumnya juga sangat berat. Diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan bahwa Rasulullah mengutuk orang yang mengambil riba, orang yang mewakilkan, orang yang mencatat, dan orang yang menyaksikannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dengan demikian, semua orang yang terlibat dalam riba sekalipun hanya sebagai saksi terkena dosanya juga. Guna menghindari riba, apabila mengadakan jual beli barang sejenis seperti emas dengan emas atau perak dengan perak, ditetapkan syarat, yaitu sama timbangan ukurannya, atau dilakukan serah terima saat itu juga, dan secara tunai. Apabila tidak sama jenisnya seperti emas dan perak, boleh berbeda takarannya, namun tetap harus secara tunai dan diserah terimakan saat itu juga, kecuali barang yang berlainan jenis dengan perbedaan seperti perak dan beras. Dapat berlaku ketentuan jual beli sebagaimana barang yang lain. Sumber hukum yang selanjutnya adalah dari hadis. Hadis yang menjelaskan tentang larangan melakukan praktek riba sangatlah banyak sekali. Di antaranya yang bisa kita perhatikan pada slide ini, yaitu an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun ya'kuluna riba faman lam ya'kulhu asabahu min gubarihi, yang artinya dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suatu saat nanti manusia akan mengalami suatu masa yang ketika itu semua orang memakan riba. Yang tidak makan secara langsung akan terkena debunya. Hadis riwayat Imam Nasai. Nah, jadi ketika kita dalam hadis ini dapat kita pahami, orang yang melakukan praktek riba sangatlah haram. Bahkan orang yang tidak terlibat secara langsung dalam proses riba ini, dia pun akan terkena dampaknya, yaitu berdosa. Macam-macam bentuk riba. Riba ada 4 bentuknya, yaitu riba fadli, riba qardi, riba yadi, dan riba nasi'ah. Adapun riba fadli yaitu pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Misalnya, cincin emas 22 karat seberat 10 gram ditukar dengan emas 22 karat namun seberat 11 gram. Kelebihannya itulah yang termasuk riba. Selanjutnya, riba qardi, yaitu pinjam-meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Misal, si A bersedia meminjami si B uang sebesar 100.000. Asal si B bersedia mengembalikannya sebesar 125.000. Bunga pinjaman itulah yang disebut riba. Selanjutnya, riba yadi adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya. Namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. Seperti penjualan kacang, ketela yang masih di dalam tanah. Selanjutnya, riba nasi'ah.
adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Misalnya, membeli buah-buahan yang masih kecil-kecil di pohonnya, kemudian diserahkan setelah besar-besar atau setelah layak dipetik. Atau bisa juga membeli padi di musim kemarau, tetapi diserahkan setelah panen. Maka berikut adalah prinsip muamalah secara umum yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu tidak boleh mempergunakan cara yang batil. Maka diantaranya tersebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Kemudian prinsip yang kedua dalam bermuamalah, tidak boleh melakukan kegiatan riba. Tersebut di dalam Al-Quran, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Ya. Yang ketiga, tidak boleh dengan cara-cara dolim atau anihaya. Seperti yang tadi kita pelajari tentang hadis jual beli, yaitu dengan cara-cara menipu dan lain sebagainya. Kemudian tidak boleh mempermainkan takaran timbangan kualitas dan kehalalan. Di antaranya tersebut di dalam Al-Quran, wa auful kaila wal mizan. Ya, di situ perintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan. Kemudian tidak boleh dengan cara-cara spekulasi atau berjudi. Ya, tersebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal anshabu wal azlamu rijsum min amali syaiton. Kemudian tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang yang haram. Maka demikian adalah prinsip-prinsip dalam bermuamalah secara umum yang nanti insya Allah kita akan lanjutkan pembahasannya lebih detail tentang yaitu jual beli, sewa menyewa, utang piutang dan lain sebagainya. Khiyar, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, adalah yang namanya jual beli juga diperbolehkan adanya khiyar. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Islam memperbolehkan melakukan khiyar karena jual beli haruslah berdasarkan suka sama suka tanpa ada unsur paksaan sedikit pun. Kemudian khiyar sendiri ada 3 bentuk, di antaranya adalah khiyar majelis. Yang namanya khiyar majelis adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi, tawar-menawar keduanya berhak memutuskan meneruskan atau membatalkan jual beli. Yang kedua adalah khiyar syarat, yaitu khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Misalnya penjual mengatakan, saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar 3 hari. Yang ketiga adalah khiyar aibi atau cacat, yaitu pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut. Namun, hendaknya dilakukan sesegera mungkin. Selanjutnya adalah utang piutang. Pengertian utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Tentu saja dengan tidak mengubah keadaannya. Misalnya, hutang 100.000 di kemudian hari harus melunasinya 100.000.
Memberi utang kepada seseorang berarti menolong dan sangat dianjurkan oleh agama. Rukun utang piutang. Yang pertama adalah yang berpiutang dan yang pertama adalah yang berpiutang dan yang berhutang. Yang kedua adalah harta atau barang. Dan yang ketiga lafadz atau kesepakatan, misalnya saya utangkan ini kepadamu. Yang berutang menjawab, ya saya utang dulu beberapa hari lagi. Atau jika sudah punya akan saya lunasi. Untuk menghindari keributan di belakang hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyarankan agar kita mencatat dengan baik utang piutang yang kita lakukan. Jika orang yang berutang tidak dapat melunasi tepat pada waktunya. Selanjutnya, bentuk muamalah yang lain adalah sewa menyewa. Sewa menyewa dalam fikih Islam disebut ijarah. Artinya, imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa di sini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal atau hewan. Dalam Al-Quran disebutkan diantaranya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233, yaitu wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Yang artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Adapun syarat dan rukun sewa menyewa adalah yaitu baligh dan berakal sehat. Antara penyewa dan yang mempunyai jasa sama-sama baligh dan berakal sehat. 2. Atas kemauan masing-masing, artinya tidak ada paksaan dalam sewa menyewa. 3. Hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. Jadi barang masih milik sepenuhnya oleh orang yang menyewakan atau wali. Dan yang menyewa hanya diberikan jasa untuk mendapatkan keuntungan, bukan memiliki barang dari yang disewakan. 4. Ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. 5. Manfaat harus diketahui. 6. Berapa lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas. Dan yang ketujuh, harga sewa dan cara pembayarannya juga harus ditentukan dengan jelas serta disepakati bersama. Demikian pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Sekiranya kurang lebihnya, kalaupun ada khilaf dari saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afwu minkum wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.